Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, salam sehat buat semua my student. Ini merupakan pertemuan yang ketujuh ya, untuk kita laksanakan sebelum UTS. Nanti format UTS saya beritahu sebelum UTS dimulai ya. Baik, pembelajaran sebelum UTS ya. Ini pertemuan ketujuh. Hari ini kita bicara tentang perbarangan atau gabungan pidana atau yang sering disebut dengan summon loop ya. Bukan summon loop ya. Apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus atau serentak, di mana kejadian yang sekaligus atau serentak itu disebut dengan perbarangan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan summon loop van Strafbaar feit. Summon loop van Strafbaar feit. Feit itu adalah suatu perbuatan ya. Summon loop van Strafbaar feit atau konkorkus ya. Namun orang hanya dapat berbicara mengenai suatu konkorkus jika jangka waktu tertentu ia melakukan lebih daripada satu tindak pidana dan di dalam jangka waktu tertentu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Ya, itu kata kuncinya. Karena salah satu dari tindakan yang telah dia lakukan belum mendapatkan kepastian hukum. Baik, pengertian gabungan tindak pidana dalam materi tentang penyertaan kita kemarin minggu lalu dihadapkan pada masalah beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana ya, di mana masing-masing pelaku itu merupakan suatu peserta atau pelaku pidana. Tetapi di dalam gabungan tindak pidana atau konkorkus atau summon loop van Strafbaar feit tadi, ini terjadi di mana seseorang itu yang melakukan beberapa tindak pidana. Contoh, pada suatu malam A ya yang tidak memiliki surat izin mengemudikan mobil di dalam kota dengan kecepatan 80 km per jam dengan tidak menyalakan lampu. Dalam peristiwa ini A telah melakukan 3 macam pelanggaran, yaitu pertama, mengemudi tanpa SIM melebihi kecepatan yang dibolehkan dan tidak menyalakan lampu. Persoalannya adalah bagaimana menjatuhkan pidana kepada A. Apakah A harus dijatuhi pidana ketiga pelanggaran tersebut atau hanya dijatuhi satu pidana saja yang terberat atau diperberat? Ya, dalam arti di sini ada suatu kumulasi atau kumulatif dari setiap tindak pidana yang dilakukannya. Ibaratnya dijumlahkan seluruh ancaman hukumannya, mana yang dipilih, apakah yang teringan atau yang terberat. Tapi kembali kepada sistem hukum bahwa di dalam memutuskan vonis hakim biasanya selalu memandang yang ringan yang terhadap pelaku kejahatan biasanya. Tapi nggak tahu di luar itu ya. Di dalam ajaran tentang gabungan tindak pidana atau perbarangan atau summon loop ini, meskipun seseorang yang telah melakukan satu kali perbuatan, akan tetapi dengan satu kali perbuatan itu telah terjadi beberapa pelanggaran tentang peraturan perundang-undangan, maka terhadap pelaku akan diadili sekaligus dan dijatuhkan hukuman atau pidana yang terberat. Dasarnya adalah atas pertimbangan satu. Pertama, pertimbangan psikologis. Maksudnya adalah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat daripada menjalani 2 kali dalam jumlah yang sama. Misalnya, menjalani pidana 2 kali yang lamanya masing-masing 2 dan 3 tahun dirasa lebih ringan yang diderita orang itu daripada menjalani pidana penjara 1 kali berturut-turut selama 5 tahun. Jadi misalkan dia diancam 3 tahun ya, divonis, dihukum ya, nanti setelah itu dia berjalan lagi 2 tahun lagi jadi 5 tahun terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukannya. Nah, sementara menurut di sini secara psikologis langsung diancamkan 5 tahun. Itu maksudnya dikumpulkan jadi 5 tahun udah sekali aja. Jadi nggak berulang-ulang karena pertama mengingat biaya, yang kedua lebih meringankan terdakwa di dalam menjalani hukumannya. Ya.
Pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan kesalahan. Maksudnya adalah kesalahan si pelaku dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan daripada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama. Ya, yang pertama, yang kedua itu tindak pidana yang kedua dianggap lebih ringan. Tindak pidana yang pertama itu lebih jahat, ya, lebih berat gitu loh daripada tindak pidana yang kedua, ya. Seorang pakar pidana mengatakan, Lamintang mengatakan bahwa bahwa ajaran tentang Samanluf van Strafrecht atau gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana ini merupakan ajaran yang tersulit di dalam hukum pidana. Kenapa dikatakan demikian? Karena sehingga seorang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Samanluf van Strafrecht itu sendiri, ya. Sedangkan pendapat sarjana lain menempatkan gabungan itu dalam pembahasan mengenai ukuran. Ya, dia memberikan ukuran untuk menentukan atau menetapkan beratnya pidananya terhadap dia. Sedangkan Pompey membahasnya sebagian bagian dari pelajaran mengenai Strafrecht, pelaku atau dapat tidak dapatnya dipidana seorang pelaku terdapat dalam pasal 63 dan 64 KUHP. Yang menyinggung hubungan antara peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Apa yang membedakan antara peristiwa pidana dan perbuatan pidana? Nanti silakan Anda cari sendiri, ya. Berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka ada sebaiknya diketahui terlebih dahulu beberapa stensil pidana sebagai berikut. Pidana pertama adalah pidana minimal umum. Ya, yang dimaksud adalah pidana yang terendah secara umum yang berlaku untuk semuanya. Ya, ini dipakai di dalam KUHP Indonesia, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan yang terendah 1 hari dan adanya denda terendah. Ya, yang kedua adalah pidana maksimal, ya, maksimal umum. Ajas ini berlaku di Indonesia juga. Nah, untuk pidana mengenai pembatasan kebebasan atau hukuman badan, yaitu paling lama 15 tahun kecuali terdapat hal-hal yang memberatkannya. Yang ketiga adalah pidana maksimal khusus, ya, yaitu bahwa tiap-tiap delik diancam dengan pidana maksimal khusus tersendiri. Contohnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, dia tersendiri, ya, tindak undang-undang bea cukai, imigrasi, narkotika dan kesehatan. Dia tindak pidana tersendiri, maksimumnya secara tersendiri, tidak tersangkut dengan KUHP. Ya, tapi di dalam beracaranya mereka menggunakan KUHP dan KUHP. Samanluf van Strafrecht atau gabungan tindak pidana justru disandarkan kepada pidana pokok terberat, sehingga sebenarnya dalam prakteknya timbul kesulitan asalkan hakim tidak memberikan pidana yang lebih dari maksimum umum dan tidak lebih tinggi daripada maksimum umum. Juga kenyataan bahwa hakim jarang menjatuhkan pidana yang terberat terhadap seorang pelaku, ya. Di samping itu, di sisi lain, ya, terdapat 3 stensil yang tersebut di atas tadi terhadap mengenai penjatuhan pidana, dikenal pula 4 ajas, ya. Pertama yaitu ajas absorsi. Menurut ajas ini, dalam hal ini seorang yang melakukan beberapa delik dengan ancaman yang berbeda-beda terhadapnya hanya dijatuhi pidana satu macam saja yang terberat, ya, dan satu pidana ini seolah-olah telah menyerap pidana lainnya yang diancamkan kepada dia. Yang kedua asasnya adalah ajas kumulasi. Kumulasi ini, menurut ajas ini, seseorang yang melakukan beberapa delik dengan ancaman pidananya sendiri-sendiri, semuanya itu dijatuhkan kepadanya dengan menjumlahkannya. Contoh, dia seorang tindak pidana korupsi tapi memakai narkoba, berarti 2 ancaman hukumannya, tapi semuanya itu dikumulasi jadi 1. Contoh, ada perbuatan pencurian sekaligus pembunuhan, itu dikumulasikan jadi 1, itu masuknya. Sedangkan ajas absorsi yang ketiga adalah ini, yaitu bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana dengan ancaman pidananya masing-masing, tetapi dijatuhi yang terberat. Di sisi lain ditambahkan lagi sepertiganya ancamannya. Misalkan di dalam Undang-Undang Narkotika, dia melakukan tindak kejahatan golongan 1 narkotika,
ya. Nah, dia memakai dengan sendiri, diancam misalkan 5 tahun. Tetapi karena menggunakannya dengan orang lain, berarti dia ditambahkan sepertiga dari 5 tahunnya, gitu maksudnya. Sedangkan asas kumulasi sedang dalam hal ini seperti halnya sama dengan asas absorpsi yang dipertajam, tetapi melihat dari sudut kumulasi yang terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan seluruh ancaman yang ada, tetapi dijatuhkan pidana yang terberatnya lalu ditambahkan sepertiganya. Berarti hampir sama ini asasnya dengan absorpsi dan sedang, ya rekan-rekan. Nah, jika memandang dengan summon loop atau gabungan tindak pidana yang dipandang dari segi lain daripada penjatuhan suatu pidananya, yaitu dipandang sebagai rekdogmatik, maka timbullah beberapa masalah. Yang pertama adalah tentang penilaian atau penafsiran terhadap istilah fate. Fate itu adalah perbuatan, ya, bahasa Indonesia perbuatan, sedangkan fate adalah bahasa Belandanya, supaya kalian tahu. Yang kedua adalah tentang kapan dianggap kala fate itu dianggap berlaku atau tidak, atau dapat dikatakan juga fate itu lebih daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam satu pidana. Yang keempat adalah tentang persoalan perbuatan berlanjut. Nanti kita bahas ini setelah UTS, ya. Ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai beberapa jenis summon loop atau gabungan tindak pidana dikenal sebagai berikut. Pertama, bahwa ada concursus idealis. Yang kedua adalah concursus realis. Yang ketiga adalah perbuatan berlanjut, ya. Jadi itu yang terhadap tentang mengenai ilmu pengetahuan pidana tentang jenis-jenis summon loop atau gabungan tindak pidana. Ada concursus idealis, ada concursus realis, ada perbuatan berlanjut, ya. Jadi kepada semua my student, saya anggap sudah memahami ini tentang bagaimana penggabungan pidana. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan silakan menanggapi nanti di grup WA, ya, dengan cara menulis tetapi tidak difotokopi. Baik, saya bacakan kasusnya. Kasusnya adalah tentang perbarangan. Hamid di kampungnya dikenal dengan sebutan drunken master. Drunken master itu adalah pemabuk. Pada suatu malam di pesta sunatan, adik anak temannya karibnya. Hamid di kampungnya lebih dikenal dengan nama istilah drunken master, pemabuk. Pada suatu malam di pesta sunatan anak teman karibnya, ia minum minuman beralkohol secara berlebihan sehingga mabuk. Lewat waktu tengah malam, Hamid dengan sepeda motornya, ya, sedang menuju pulang ke rumahnya yang jaraknya kurang lebih dari 5 km, ya. 5 km. Di perjalanan pulang ternyata si Hamid bertemu dengan Polantas, ya, polisi lalu lintas, ya, yang sedang melakukan razia dan memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor. Hamid lalu diberhentikan atau di stop untuk diperiksa kelengkapan surat-surat sepeda motornya. Pada saat Hamid dihentikan, ia marah-marah dan memaki polisi lalu lintas yang sedang menjalankan tugasnya. Bahkan perlakuan Hamid tidak hanya memaki tapi juga memukul polisi, dan kemudian melarikan diri dengan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi, ya. Oleh karena dia situasinya dalam keadaan kondisi mabuk karena kurang kontrol, Hamid kemudian menabrak seorang nenek yang bernama Sauna, ya. Seorang nenek ini sedang mau menyeberang berjalan kaki, ya. Seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang. Nah, itu kasusnya. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan Hamid seperti yang tertera dalam contoh kasus di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan, ya, perbuatan atau istilahnya summon loop van Strafbedfeit, ya. Dan tentukan pula pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap si Hamid. Saya ulangi pertanyaannya, apakah perbuatan Hamid seperti yang tertera dalam contoh di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan summon loop atau summon loop van Strafbedfeit?
Nah, yang kedua adalah dan tentukan pula pemidanaannya yang dapat diterapkan. Peraturan apa yang bisa diterapkan terhadap si Hamid? Terus dasar hukumnya apa? Undang-undang nomor berapa dan pasal berapa ditentukan terhadap pemidanaan yang akan diterapkan terhadap si Hamid. Demikian my student, silakan jawab di WhatsApp, tidak boleh dipoto, ya, tidak boleh ditulis tangan, langsung jawab di grup WhatsApp kita, langsung dijawab situ dengan memberikan nama dan NIP-nya. Karena dengan Anda menanggapi maka Anda dianggap hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, sehat semua, salam selalu buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.